Shalom anak-anak, selamat pagi. Masih semangat? Ya, tentu saja pagi-pagi mesti semangat ya. Hari ini kita mau belajar bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kita mau belajar tentang arah mata angin. Ya, apa gunanya belajar tentang arah mata angin? Supaya kita mengetahui arah utara, arah timur, arah selatan, arah barat. Dan di antara arah itu ada beberapa arah juga antara utara dan timur, yaitu timur laut. Ya, antara timur dan selatan adalah tenggara. Antara selatan dan barat, barat daya. Antara barat dan utara, timur laut. Pintar. Gunanya untuk apa anak-anak? Kita mengetahui supaya jika kita menuju suatu tempat tidak tersesat. Ya anak-anak, supaya kita tahu harus ke utara, harus ke selatan, harus ke timur, atau harus ke barat. Nah, itu gunanya untuk kehidupan sehari-hari. Anak-anak, kalian bisa melihat arah yang di atas itu di dalam peta biasanya arah U, yaitu ada huruf U, berarti utara. Dan nanti anak-anak bisa membaca yang ibu tayangkan ini, utara, timur, selatan, lalu barat, lalu utara lagi. Dan diantaranya ada timur laut, tenggara, barat daya, barat laut. Oke, anak-anak, apa toh yang dibawa oleh pendaki gunung dan penjelajah hutan biasanya supaya mereka tidak tersesat? Ya, mereka membawa alat namanya kompas. Kompas ini selalu menunjuk arah utara yang ke atas. Berarti jika para pendaki gunung atau penjelajah hutan ini kehilangan arah, mereka bisa membuka kompas ini, yaitu karena mereka tahu, oh aku ini harusnya ke barat, kenapa aku ke utara. Tidak saja yang terpenting di hutan, namun di kota pun bisa tersesat. Tapi kenapa di kota jarang yang membawa? Karena bisa nanya, bertanya kepada orang di sekitar, arah ini kemana ya Pak harusnya? Nah, atau Bu bisa turun dari kendaraan baru bertanya dengan sopan. Nah, itu pentingnya kompas yang dibawa. Lalu anak-anak, setelah kita belajar tentang arah mata angin, kita tentunya akan belajar tata tertib di jalan raya yang ditentukan oleh rambu-rambu lalu lintas pintar. Tidak hanya di jalan raya, namun juga di tempat-tempat umum yang lain, di terminal, di stasiun, di bandara, di taman hiburan juga selalu ada rambu-rambu yang dipasang. Gunanya apa anak-anak rambu-rambu ini dipasang? Supaya orang yang lewat atau orang yang di kawasan masuk di situ itu harus mentaati rambu-rambu, yaitu tata tertib yang dipasang supaya mereka berjalan dengan tertib. Kenapa harus berjalan dengan tertib atau mengendarai kendaraan? Supaya tidak mencelakai orang lain dan dirinya sendiri. Bagaimana jika ada orang yang tidak tata tertib di lampu merah tidak taat? Nah, mereka bisa celaka. Lalu kalau di taman hiburan misalnya membuang sampah pada sembarang tempat, bukan di tempat sampah, mereka akan membuat kotor. Ya, pintar anak-anak. Jadi rambu-rambu itu dipasang supaya hidup tertib. Ya, begitu anak-anak. Lalu jika anak-anak ingin mengisi bensin, nah, ada di pinggir jalan ada rambu-rambu tanda pom bensin. Ada
Ada juga rambu-rambu yang ada gambar tempat tidur dan palang merah, yaitu adalah rambu-rambu rumah sakit. Ada juga rambu-rambu yang menunjukkan tempat ibadah, yaitu ada rambu-rambu tanda pura, wihara, masjid, gereja. Nah, di situ berarti akan ada tempat ibadah tidak jauh dari rambu-rambu itu. Anak-anak, kalian juga tahu rambu-rambu yang lain. Kalian cari di buku, kalian cari di internet, tahu apa itu rambu-rambu tentang tanah longsor, jalan yang berkelok-kelok, jalan menanjak. Lalu kalau di kolam renang tidak boleh berenang karena baru dikuras misalnya, atau di situ ada jalan raya yang tidak boleh lewat. Nah, banyak sekali contoh-contoh. Lalu kalau di jalan raya ada garis lurus, ada garis putus-putus. Itu tandanya ya, yang garis lurus tidak boleh nyelip. Lalu yang garis putus-putus baru boleh nyelip. Ada juga yang di zebra cross seperti gambar tadi, yaitu tempat menyeberang. Ada juga tempat parkir, ada yang tidak boleh parkir. Nah, anak-anak, tugas kalian mengamati dan mempelajari rambu-rambu, baik di jalan raya, di tempat umum maupun di sekolah. Dengan mentaati rambu-rambu lalu lintas, rambu-rambu yang diterapkan di tempat umum, kita akan hidup nyaman, tidak melanggar peraturan. Ya anak-anak, itulah yang bisa Ibu jelaskan. Anak-anak selamat belajar, tetap semangat, menjadi anak yang berkarakter dan taat pada peraturan. Selamat siang, shalom.